dalam Kristus Yesus. Senang bertemu lagi dengan kita dalam acara ibadah sekolah minggu online oleh Badan Evangelisasi dan Pembinaan GMI Wilayah 1, bagian anak dan perempuan. Anak-anakku yang terkasih, ayo anak-anak sekolah minggu, dimanapun kamu berada hari ini, mari siapkan dirimu untuk mengikuti ibadah ini. Nanti kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dari GMI Bandar Maratur Distrik 5 Wilayah 1. Ibu mengajak kita semuanya, anak-anak baik yang masih kecil sampai yang sudah remaja, agar kita masing-masing mau terus menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah menolong kita, yang sudah mendengarkan doa-doa kita, supaya orang-orang di luar sana boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, itu nanti kita dengarkan ceritanya dalam ibadah ini. Dengarkan baik-baik. Selamat mengikuti. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Abang harap adik-adik yang ada di rumah tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam berkat Tuhan. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Abang dan kakak yang ada di sini, kita akan memandu ibadah sekolah minggu adik-adik di rumah. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk yang manis. Kita akan beribadah kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kita hari ini. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Untuk itu seluruh adik-adik yang kami kasihi, silakan mengambil sikap berdoa kepada Tuhan. Kita akan menyembah nama Tuhan sambil bernyanyi Bapa, Engkau baik. Tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan masih tetap memberkati kami semua. Bahkan Tuhan tetap melindungi kami dalam kesehatan kami.
Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, hadirlah Tuhan di mana kami berada, supaya kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, Kak, kita undang adik-adiknya untuk bangkit ya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, mari semua bangkit berdiri. Iya, kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau bernyanyi pada pagi hari ini. Tangan kanan, tangan kiri. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita tepuk tangan semuanya bangkit berdiri. Tangan kiri mempunyai jari, diletakkan di tak keberatan. Ke depan kita, mari puji Tuhan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, dibukakan ditutup putar ke belakang. Lompat kanan lompat kiri jalan semua. Ayo kita jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus. Semua jalan ayo. Adik-adik yang ada di rumah, ayo jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Ayo berjalan. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus. Sekali lagi adik-adik yang di rumah semua. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diletakkan dibengkokkan putar ke belakang. Maju ke depan dihentikan, mari puji. Siap-siap kakinya. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, dibukakan ditutup putar ke belakang. Lompat kanan lompat kiri jalan serta Yesus. Ayo mari bersama lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus. Siap-siap ya, setinggi-tingginya lagi. Semua adik-adik di rumah. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesus. Ayo semua turun. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi semuanya, setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesus. Semua turun. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk yang manis, lipat tangannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita akan pujian Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Ayo adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke rumah-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke rumah-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Selamat pagi semua anak-anak Tuhan, sekolah minggu. Mem sapa, salam sehat untuk kita semuanya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tema kita pada pagi ini kesaksian hidup gadis kecil. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata walaupun kita masih anak-anak, Tuhan bisa pakai ucapan kita, Tuhan bisa pakai hidup kita menjadi berkat, menolong orang lain. Nah, kisah Alkitab pada pagi ini menceritakan tentang itu. Naaman itu dia seorang raja di Aram. Dialah yang membawa kemenangan kepada bangsa Aram dipakai Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata Naaman ini dia mempunyai penyakit yang namanya sakit kusta. Nah, satu waktu ada seorang anak kecil pelayan di rumah istri Naaman ini. Lalu gadis kecil ini melihat Naaman yang sakit kusta itu, dia katakan kepada istri Naaman, "Ibu, jika ibu mau membawa Raja Naaman untuk sembuh, ibu bawalah dia menjumpai seorang nabi yang bernama Elisa." Lalu ibu ini mendengarkan apa yang dikatakan gadis kecil ini. Mereka membawa Naaman ini berjumpa dengan Nabi Elisa. Sampai mereka di tempat Nabi Elisa, Nabi Elisa katakan, "Naaman, jika engkau mau sembuh, engkau pergi ke sungai Yordan, dan engkau bisa di sana mandi 7 kali, maka engkau akan menjadi sembuh." Ada di sekolah minggu, tetapi dalam hati Naaman tidak percaya. Bagaimana aku bisa sembuh sementara obat tidak diberikan oleh nabi itu? Malah dia menyuruh aku untuk pergi untuk mandi. Bagaimana aku bisa menyembuhkan penyakitku hanya dengan mandi seperti itu? Hati Naaman pada awalnya tidak setuju. Tetapi ada di sekolah minggu, akhirnya Naaman mengikuti apa yang dikatakan Nabi Elisa. Dia pergi ke sungai Yordan dan dia mandi 7 kali. Nah, dari sekolah minggu apa yang terjadi pada tubuh Naaman? Dia menjadi sembuh
dari sakit kustanya. Ada di sekolah minggu, apa yang dikatakan oleh seorang gadis kecil itu, ternyata itu menolong Raja Naaman. Apa yang dikatakan oleh anak kecil itu menjadi berkat bagi Raja Naaman. Nah, adik-adik, ada kisah satu lagi, cerita mem tentang seperti ini. Seorang gadis kecil yang bernama Mary Jones. Dia baik sekali, dia rindu mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Alkitab, cerita Yesus, cerita Allah, cerita yang baik. Tetapi dia ini seorang yang lahir di tengah keluarga yang sangat sederhana. Dan pada waktu itu Alkitab sulit sekali untuk dibeli. Mary ini seorang anak yang baik. Dia berpikir, satu waktu aku akan memiliki Alkitab. Tetapi dari mana aku mendapatnya? Uang tidak ada. Dan penjual Alkitab sulit ditemukan. Adik-adik, Mary ini usia 9 tahun. Dia memiliki hati, bekerja, membersihkan taman, menyapu rumah tetangganya. Ketika tetangganya memberikan upah kepadanya, dia tabung. Dan yang kedua, Mary ini memelihara ayam. Telur ayam itu dia jual, dia kumpulkan, uangnya dia tabung. Adik-adik, selama 6 tahun dia mengumpulkan uang hasil penjualan telur dan upah dia membersihkan taman dan rumah tetangga. Dia bongkar celengannya, dia pergi jauh sekali, dia jalan kaki sekitar 10 jam. Dia lepaskan sendalnya, dia ikat, dia taruh di lehernya, lalu dia berjalan. Lalu dia ketemu dengan Tuan Charles, penjual Alkitab. Dengan senang hati Tuan Charles katakan, Mary, engkau begitu baik. Walaupun usiamu masih kecil, tapi kau bisa menjadi berkat. Dia pulang, dia baca Alkitabnya dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sekolah minggu, kesaksian Mary ini diceritakan oleh Tuan Charles kepada banyak orang. Akhirnya banyak orang yang tertarik, banyak orang yang senang hati. Dan itulah menjadi awal berdirinya lembaga Alkitab di Inggris pada waktu itu. Supaya orang lain bisa menemukan, bisa membeli Alkitab. Karena kesaksian hidup Mary Jones pada waktu itu. Nah, dari sekolah minggu, semua kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Gadis kecil yang ada di dalam rumah istri Naaman, ungkapannya, bicaranya dipakai Tuhan menolong Naaman. Cerita tentang Mary dalam keseriusannya untuk mencari Alkitab, akhirnya banyak orang bisa membeli Alkitab dengan apa yang dilakukan oleh seorang gadis kecil. Oleh karena itu, walaupun kita masih kecil, Tuhan bisa memakai kita menolong orang lain. Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami menjadi berkat menolong orang lain. Pakailah kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semuanya, terima kasih. Hari ini kita sudah memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Abang berharap adik-adik boleh melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, abang undang untuk melipat tangan, menutup mata, tundukkan kepalanya. Bersama-sama kita mengucapkan
doa yang telah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.